Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa GoTV dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini dunia kesehatan tanah air bahkan global sedang diuji kembali. Baru-baru ini kasus gagal ginjal akut menjadi sorotan publik. Bahkan pemerintah saat ini tengah berupaya mengatasi masalah tersebut. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi kasus gagal ginjal saat ini? Dan bagaimana upaya pihak terkait menangani masalah yang telah memakan korban jiwa ini. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya sudah bersama dengan narasumber kita, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Pak Muhammad Bisri. Apa kabar Pak? Salam sehat. Alhamdulillah, baik. Oke. Sehat selalu. Baik, Bapak. Untuk tidak memperpanjang mukadimah kita, mungkin kita langsung saja Pak. Ya. Di sini sebagai awal mungkin Pak Bisri bisa menjelaskan apa itu gagal ginjal akut dan bagaimana kenapa sekarang menjelma cukup masif, apalagi di Kepri, Pak. Ya, oke, baik. Sebenarnya kan gagal ginjal akut ini menjadi berita itu 2 minggu yang lalu. Baik. 2 minggu yang lalu, dan begitu menjadi berita, saya pun juga kaget karena informasi saya dapat dari televisi ya. Maka sebelum ada instruksi atau surat dari Kementerian Kesehatan, saya langsung berinisiatif. Jadi saya meminta ke staf saya untuk menelusuri, karena di Jakarta waktu itu sudah ketemu kasus hampir 190 lebih gitu ya. Dengan waktu itu belum jelas diketahui kenapa, dugaannya macam-macam gitu. Nah, makanya kemudian saya perintahkan ke staf saya, coba ditelusuri apakah ada kasus gagal ginjal akut di Kepri. Maka coba kita cek ke rumah sakit, kemudian kita tanya ke Ikatan Dokter Anak wilayah Kepri, dan ternyata nggak berapa lama langsung disampaikan ada, gitu ya. Pada hari pertama itu ketemu 2, kemudian berikutnya dengan menelusuri kawan-kawan dokter spesialis anak yang praktek juga dari rumah sakit bertambah lagi ya, jadi 7. Dan yang lebih kita kaget lagi adalah karena itu sudah ditemukan sejak bulan Agustus, dengan sebagian besar sudah meninggal situasinya. Nah, kemudian nggak lama kemudian ada rilis, ada konferensi pers beberapa kali kemarin dari Pak Menkes ya, dari Menteri Kesehatan. Rupanya sama ya, dari statistik yang ditemukan Kementerian Kesehatan juga mulai bulan Agustus, awal Agustus. Jadi kalau kita ngikuti dari istilahnya kasus gagal ginjal itu kan sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi penyakit gagal ginjal itu sudah lama dikenal, memang ada di tengah-tengah kita ya, termasuk di Kepri penderitanya juga banyak nih. Nah, ketika ini menyangkut anak, maka itu menjadi perhatian. Nah, kemudian kalau kronis biasa ya, jadi kasus gagal ginjal anak yang sifatnya kronis juga sudah terjadi. Mungkin cuma dalam data itu secara nasional aja paling sebulan ada 1 atau 2 gitu ya, tidak banyak. Nah, maka ketika kemudian dalam 1 bulan itu naik menjadi 90, maka ini akan jadi perhatian kita semua itu ya. Jadi istilahnya gagal ginjal akut karena memang sebelumnya ini anak ini tidak dikenal punya riwayat gagal ginjal. Kalau kronis kan pasti dikenal, butuh waktu berapa, cukup panjang, bahkan tahunan kadang-kadang. Nah, ini kok tidak dikenal, tiba-tiba dokter pun pasti terkaget ya. Ini datang dengan demam, kok tiba-tiba kemudian terjadi faal ginjal, jadi fungsi ginjalnya tidak berfungsi. Makanya dikatakan itu adalah akut. Maka yang penting di sini adalah istilahnya gagal ginjal akut progresif atipikal tadi itu, karena sangat progresif, hanya 4-5 hari kemudian meninggal si anak ini. Kondisi terkini kasus gagal ginjal akut di Kepri seperti apa, Pak? Jadi sekarang ini ada 7 ditemukan ya, Agustus, September. Nah, dari 7 itu 6 sudah meninggal. 6 sudah meninggal. Ada 3 di Karimun, kemudian 2 di Tanjung Pinang, 1 di Batam. Nah, yang 1 lagi sekarang masih dirawat di Batam.
Ya, kita sudah bisa membaik. mengkonfirmasi Pak, dari 6 ini penyebab kematiannya? Sudah, memang rata-rata mereka mengkonsumsi obat sirup. Oh, oke. Ya, karena demam, datang ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas atau malah ada yang datang ke Polindes tuh. Karena bentuk obat untuk anak yang berbentuk sirup ini kayaknya sudah menjadi tren udah lama ya. Jadi orang tua akhirnya tenaga medis pun kita juga menyediakan obat itu dalam bentuk sirup untuk anak ini, apakah itu untuk batuk, demam, bahkan sekarang antibiotik pun sudah ada yang bentuk sirup. Karena memang anak kadang-kadang kita ini susah ya memberikan obat pada anak. Baik. Terkait dengan obat sirup Pak, kan itu sudah ada yang ditarik etilen glikol, Ya, mengandung cemaran etilen glikol, dietilen glikol, bahkan dan lain sebagainya. Nah kemudian saat ini timbul pertanyaan dari masyarakat Pak, masyarakat mungkin bingung nih, jika tidak boleh obat sirup, lalu obat apa? Nah, gitu. Seperti apa Pak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kan sirup itu kan hanya bentuk kreativitas lah. Supaya anak ini mau minum obat, maka dibuatlah bentuk sirup. Rasanya manis, ya, berwarna juga. Nah dulu itu kalau zaman-zaman saya, zaman-zaman kita itu belum banyak yang berbentuk sirup. Dulu itu kan pasti istilahnya puyer, dihancurin, kemudian dibungkusin gitu kan. Nah kalau kita mau minumkan baru sendok kasih air, dikasih obat diminumkan. Memang pahit, ya. Pahit. Tapi puyer itu dari dulu terkenal lebih efektif, lebih manjur lah gitu, karena dosanya pasti tepat gitu ya. Dosanya pasti tepat. Artinya sekarang kita pun menyarankan kembali ke fasilitas kesehatan di puskesmas untuk memberikan obat dalam bentuk puyer. Jadi misalnya kan penyakit anak-anak ini kan pasti yang paling sering kan demam. Apalagi situasi hujan begini, ya kebetulan memang kita mengalami episode musim penghujan ini yang lama ya. Nah tentu ini menjadikan orang tua itu ambil cara praktisnya, cari obat yang bentuknya sirup. Malah kadang-kadang mereka nggak datang ke fasilitas kesehatan, langsung ke toko obat atau ke apotek itu, langsung beli yang sudah menjadi kesukaan anaknya. Nah ini juga jadi masalah, karena sebenarnya memang itu obat bebas, tapi tetap penting bagi orang tua terkait dengan anak ini untuk konsultasi dengan dokter agar dosisnya itu tepat untuk anak. Kita lihat Pak, mungkin baru-baru ini atau bisa dikatakan mendadak ini Pak, obat sirup ini menjadi masalah. Kenapa bisa seperti ini Pak? Ya ini yang jadi pertanyaan, makanya sekarang kan Pak Menkes memerintahkan dilakukan riset terkait dengan ini. Jadi kan kemarin banyak informasi, ya biasalah kita ini kan banyak analis ya di luar. Menurut saya banyak hoaxnya itu, mengatakan ini karena vaksin. Lah anak sampai 5 tahun belum menerima vaksin, kecuali vaksinasi rutin ya. Orang mencurigai vaksinasi COVID. Kemarin kan yang terima vaksinasi COVID kan 6 tahun ke atas. Nah itu pertama. Kemudian adanya virus misalnya. Nah itu sudah diuji oleh dalam waktu singkat kan Kemenkes memerintahkan tim ahli ini untuk mengecek gitu ya, untuk mengecek penyakit ini. Dari dua kemungkinan tadi, apakah karena COVID udah gugur karena tidak ditemukan antibodi terkait COVID ini patogen ya. Di dalam, kemudian juga kalau seandainya disebabkan oleh virus yang lain juga sama, tidak ditemukan adanya reaksi antibodi di dalam tubuh, maka kemudian yang ketiga adalah kemungkinan intoksitas, jadi keracunan obat. Nah ini kemudian diselidiki lebih jauh, ditelusuri mereka minum obat apa sih gitu ya. Nah akhirnya kan disimpulkan, oh rupanya mereka datang itu tidak dengan masalah serius sebenarnya, hanya karena demam kemudian dikasih obat sirup. Nah dari situlah kemudian diteliti lebih jauh tentang obat-obat sirup ini, dan sisa-sisa obat sirup itu dikumpulkan gitu kan, diteliti. Nah rupanya di situ ditemukan adanya konsentrasi etilen glikol dan dietilen glikol ini yang melebihi ambang batas kewajaran. Makanya istilahnya kan jadinya
cemaran racun di situ dalam obat ini. Baik. Gitu ya. Pak Bisri, Ya. mungkin sejauh ini tadi Pak Bisri menyinggung masalah hoax. Bagaimana Dinkes Kepri atau pemerintah Provinsi Kepri memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menepis hoax ini? Ya, kemarin kita langsung bikin ya wawancara beberapa radio ya. Kemudian di menggunakan media kawan-kawan wartawan ini memang saya terima kasih nih. Kawan-kawan media mau cetak maupun online, televisi sangat aktif nih. Kadang-kadang saya itu mancing, jadi kalau kawan-kawan nggak tahu berarti saya kasih tahu gitu kan. Nah, tapi untuk kasus gagal ginjal rupanya kawan-kawan udah tahu semua, jadi mereka mengajar kita dari awal itu akan membantu mensosialisasi ini dan menjawab hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Dan dipatuhin kemudian ketika ada himbauan dari Menkes supaya menghentikan penggunaan sirup misalnya, itu langsung kita sosialisasi. Nah, kemudian kan banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat waktu dialog langsung itu, Pak, kami udah terlanjur beli obatnya bagaimana nih? Ya dibuang Pak, atau disimpan yang baik bahwa itu tidak digunakan lagi. Dan rupanya kan kemudian ada perintah penyelidikan epidemiologis, petugas dari dinas kesehatan turun untuk mengamankan sisa-sisa obat batuk yang masih ada, atau obat obat demam ya, paracetamol ini. Nah, sebagian malah sudah dibuang oleh, nggak masalah, tapi yang penting masih ada yang kita amankan ya, untuk nanti jadi kesimpulan kita itu biar komplit bahwa memang ini sebabnya adalah murni karena adanya paparan dari zat kimia, Cemaran Pak ya? cemaran zat kimia beracun yang ada di obat ini ya. Jadi kesimpulan kita kan kalau ditanya apakah sudah final Pak kesimpulan mengenai sebabnya ada karena ini, memang belum, karena memang ini penelitian masih berjalan, harus ada bukti eviden yang jelas tentu sebelum dilakukan langkah-langkah lain ya, misalnya langkah hukum atau segala macam, itu tentu bagian Badan POM dan lain yang akan melakukannya. Oke. Kemudian bagaimana masyarakat bisa mencari informasi pembanding Pak, jika kan hoax ini banyak dan masif, seperti ada beberapa obat-obatan yang sebenarnya tidak ada masalah itu Ya. ya. Seperti contohnya vaksinasi COVID dihubung-hubungkan dengan penyakit ini. Itu seperti apa tuh Pak? Ya karena sejak awal ya terkait dengan pandemi ini pro kontra di masyarakat ini kan ada. Itulah kenapa ada daerah yang berhasil penanganan pandemi dan vaksinasinya, ada yang tidak berhasil, ada yang kurang berhasil. Nah, Kepri termasuk yang berhasil ya, karena kita memang dari awal untuk seluas-luasnya memberikan informasi dan menjawab apa yang jadi keraguan dan pertanyaan masyarakat. Kita program kita berjalan dengan baik, otomatis hoax ini berhenti dengan sendirinya. Nah, ini akhirnya trust masyarakat terhadap pemerintah di dalam menjalankan program ini menjadi meningkat ya. Masyarakat sadar bahwa ini untuk kepentingan masyarakat itu sendiri ya. Artinya keraguan terhadap vaksinasi kan nggak hanya COVID, ada vaksinasi dasar lengkap rutin yang diberikan sejak bayi sampai dia usia 5 tahun sampai usia 16 tahun ya, campak rubella kemarin sampai 16 tahun. Itu semua adalah untuk kepentingan menyelamatkan generasi kita ini dari paparan infeksi saat masih balita sampai nanti dia remaja kemudian dewasa. Nah, kalau ini nggak dilakukan, maka resikonya generasi sekarang ini kan sebenarnya masuk generasi milenial, masuk generasi bonus demografi bagi negara kita ini. Tapi kalau kemudian mereka ini terkena paparan penyakit infeksi yang merusak perkembangan fisik, mentalnya maupun otaknya ini ya, contoh campak rubella, maka tentu dia nggak akan bisa produktif. Sebaliknya mereka akan jadi beban negara ke depan. Contoh aja masalah stunting, masalah kurang gizi. Itu ada survei yang mengatakan bahwa tahun 2020 saja itu kita tuh kehilangan 300 lebih triliun PDB kita dari faktor anak-anak kita yang stunting. 30% anak stunting kali jumlah anak yang lahir, kemudian nanti dia ketika dia remaja dia akan dalam situasi fisik yang kurang sehat, rawan kena infeksi,
kecerdasannya juga kurang, sehingga produktivitasnya juga kurang. Nah, ini dianggap sebagai kerugian negara yang terus-menerus berkelanjutan. Itu artinya memang masalah ini harus Iya, jadi masyarakat harus menyadari bahwa kita negara ini hidup dalam upaya bersaing dengan negara lainnya. Dan dalam persaingan itu, cara untuk menang dalam persaingan hidup di antara bangsa-bangsa dunia ini, sumber daya manusia kita ini harus tinggi, berkualitas. Nah, syaratnya ya harus sehat. Pertama harus sehat, lahiriahnya ini, ya, kecerdasannya ini sebelum nanti siap menyongsong tahap kehidupan berikutnya. Remaja, dewasa. Listrik. Ya. Untuk edukasi ke masyarakat, sejauh ini ada 7 kasus, 6 yang meninggal. Di situ kita pasti ada gejala yang sebelumnya, Pak. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian apa saja gejala yang harus kita kenali, Pak? Kan kalau obat sirup ini kan yang ada kan pasti untuk demam, batuk pilek ya. Nah, artinya gejalanya pasti yaitu demam, batuk pilek. Itu kemarin ada testimoni dari para orang tua yang anaknya meninggal kena gagal akut ini, yang mereka itu nggak pernah berpikir bahwa ini akan jadi penyakit serius. Hampir semua orang tuanya tidak berpikir ini akan menjadi momen anaknya meninggalkan dia ya selama-lamanya ya. Jadi saya pun sangat prihatin ya. Jangankan kok masyarakat umum, saya aja nih, misalnya tenaga medis nih. Kalau anak saya sakit, pasti saya lari ke apotek ya. Lari ke apotek, ke dokter, kemudian diresep, dikasih, Pak beli obat ini. Itu rata-rata emang sediaannya bentuknya sirup. Dan kita kan pasti beranggapan apa yang keluar dari apotek itu pasti sudah terjamin segalanya, mutu, kualitas. Nah, tapi itulah ketika kita terjadi hal seperti ini, kita kan nggak pernah tahu ya. Nah, makanya ini sekarang dalam investigasi. Ini kesalahannya di mana? Nah, termasuk ada sendiri saya juga bertanya selaku pribadi ini kan, loh, kok keluarnya ini masalahnya timbul kok awal Agustus? Ya. Kenapa nggak sebelumnya? Itu ya. Mendadak, Pak ya. Ya, awal Agustus. Nah, padahal kalau itu obat sirup ya itu pasti sudah berjalan berbulan-bulan. Ya. Mungkin sejak tahun kemarin obatnya ya itu. Dan pasti sudah dikonsumsi anak-anak dalam jumlah besar ya. Nah, kenapa muncul baru mulai Agustus? Makanya ini yang diinvestigasi di seluruh Indonesia. Pak Menteri memang ingin hasilnya itu secepat-cepatnya. Nah, kami di kesehatan sesuai dengan arahan Kemenkes harus menyelamatkan dari sisi kesehatan ini, keselamatan dan ketenangan masyarakat. Oke. Makanya kita amankan dulu, jangan minum obat itu, segera kita tanganin, malah butuh obat untuk antidot ya, untuk penetralisir, detoksifikasi itu. Kemenkes langsung beli, nanti mungkin akan segera didistribusi juga ke rumah sakit yang merawat. Ini yang mudah-mudahan segera terkendali. Tapi terkait pertanyaan masyarakat, apa ya ini benar karena obat batuk atau apa, kami minta bersabar dulu, tentu nanti akan ada ahlinya yang menangani ini ya, di Badan POM dan tim yang dibentuk oleh Kemenkes. Nanti pada akhirnya akan memberikan jawaban yang clear lah terkait misteri penyakit ini. Oke. Mungkin ada tips, Pak, untuk orang tua kita. Ya, jadi kepada para orang tua mungkin sudah hafal anaknya. Orang tua biasanya sudah hafal ya, anaknya sakit apa, dikasih obat ini gitu ya. Nah, mungkin ini orang tua perlu menambah wawasan juga bahwa perlu kejelian melihat pola anak ini terhadap sakitnya. Misalnya tadi yang sering kadang-kadang orang lupa kan, ini anaknya saya ini kencingnya biasanya 3-4 kali sehari. Ketika dia kemudian mengadu tidak bisa kencing atau tidak kencing, itu yang cerita orang tua yang di Pasuruan itu kan pakai pempes karena usia masih 1 tahun berapa lah, 1 tahun 2 bulan. Itu kan pagi masih kering pempesnya. Nah, anak ini nggak mengadu, jadi faktor gagal ginjal ini dia nggak mengadu. Kan kalau orang kandung kemihnya penuh kan nggak tahan pengen kencing ya. Iya, betul.
pasti nggak bisa tahan itu. Nah ini kenapa dia nggak pengen kencing? Karena memang kandung kemihnya itu kosong, nggak ada urinnya, nggak ada air kencingnya, gitu ya. Nah hal seperti ini orang tua harus paham kebiasaan anak kita, keceriaannya, kok tiduran saja ini, ya kan? Demamnya kok sudah 3 hari dikasih obat, misalnya kok nggak sembuh-sembuh, sampai 5 hari kok masih demam. Nah, kita harus berpikir jangan-jangan ini demam berdarah atau infeksi lain, ya, bukan demam biasa, gitu ya. Nah artinya ini jadi pengalaman, jangan melakukan justifikasi sendiri, pengobatan sendiri, diagnosa sendiri ya. Iya, jadi bahkan kita aja orang kesehatan juga masih sering saya konfirmasi ke kawan-kawan kesehatan, ini gimana nih kesehatan kok gejalanya begini seperti ini. Nah itu saya minta masyarakat kita walaupun di desa, coba kalau ada kader kesehatan tanya kader, ada bebidan di desa tanya bebidan di desa, ya kan, nanti akan dapat saran pasti ya. Yang jelas jangan ngambil keputusan terkait dengan pengobatan anak ini. Jangan langsung ke toko diobatin, karena obat itu dasarnya kan racun. Obat itu sendiri dasarnya racun, karena dia bahan kimia ya. Makanya dia harus tepat pemberiannya. Ketika dia berlebihan namanya overdosis. Kalau dia kurang dosis tidak ada efeknya. Makanya kita tambahin terus, akhirnya malah nggak bisa kontrol dosisnya. Nah di sisi yang lain anak-anak ini kan organnya ini kan istilahnya ya masih proses pertumbuhan ya. Rentan ya. Masih rentan, sensitivitasnya tinggi. Tentu dalam pemberian obat memang harus hati-hati. Ada ukuran usia, ukuran per kilogram berat badan. Usia sama mungkin, tapi ketika berat badannya beda pun cara pemberian dosisnya juga beda. Baik. Nah makanya ini perlu datang ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke dokter. Jadi ini perlu yang kita ambil pelajaran lah dari peristiwa ini, supaya ini kan baru kasus gagal ginjal, bisa aja nanti muncul yang, karena penyakit ini kan banyak itu ya. Jadi ini hal umum yang harus dipahami oleh masyarakat adalah jangan melakukan self medication bahasanya. Jangan melakukan pengobatan sendiri gitu. Oke, Pak Bisri. Ya. Untuk menutup diskusi kita hari ini, ya, boleh berikan closing statement untuk masyarakat kita mungkin? Ya, jadi masyarakat prinsipnya ketika anak kita itu kita rasakan ada gangguan kesehatan, penting sekali bagi orang tua untuk tidak panik juga. Ya. Tidak panik ya. Kalau hanya demam, kan demam itu karena panas tubuh terperangkap dalam tubuh kita, nggak bisa keluar. Ini contoh nih. Berarti adalah bagaimana upaya kita supaya keringatnya keluar. Makanya ada obat demam isinya untuk mengeluarkan keringat. Kenapa kita berselimut? Dengan berselimut kita panas, keluar keringat, hilang. Nah, kenapa nggak bisa dilakukan dengan pemberian air minum aja, air hangat, kasih minuman sup-supan ya. Di samping gizinya juga menambah, badannya hangat, demamnya akan turun. Ya kan, apalagi untuk kita juga sama nih, jangan terlalu mudah kita itu panik dan minum obat sembarangan gitu ya. Nah ini, nah kemudian kalau misalnya kita merasa ini kondisinya kok levelnya itu berat, harus datang ke fasilitas kesehatan. Nah itu aja. Intinya tenang, tepat, dan tenang ya. Ya tenang, sehingga kita bisa berpikir jernih, tepat mencari pengobatan. Nah, tepat memberikan obat juga. Gitu. Ya. Dan kita berharap pemirsa GoTV, pihak Kemenkes ataupun pihak pemerintah, siapapun yang terkait dengan masalah ini dapat menemukan dan mengungkap sebenarnya apa yang menjadi latar belakang gagal ginjal akut yang terjadi di tanah air, bahkan di dunia. Kita berharap anak-anak kita dijaga dengan baik, sehat, dan menjadi generasi penerus yang berkualitas untuk tanah air. Dengan closing dari narasumber kita Pak Bisri tadi, itu pertanda bahwa episode kali ini akan berakhir. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat dari kami GoTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.